Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Ibu Dewi Purwaningsih, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan, izinkan kami dari kelompok 8 untuk memaparkan materi dalam bentuk video yang berjudul Etika Bisnis dalam Wirausaha, yang beranggotakan diantaranya Ana Komsinatun, lalu Nur Hikmah, Yenia Priyanti, Rani Fitriana, Salindri, Muhammad Hanifah Ramadan, dan Muhammad Rizky Sultan. Pengertian etika kewirausahaan. Etika pada dasarnya adalah suatu komitmen untuk melakukan apa yang benar dan menghindari apa yang tidak benar. Etika wirausaha adalah suatu kode etik perilaku aktor berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dalam membuat keputusan dan memecahkan persoalan. Seorang wirausaha harus memiliki budi pekerti yang baik, lalu rasa sopan santun di dalam segi kegiatan kewirausahaan, lalu memiliki tata krama di dalam segala tindakan dan perbuatan waktu berwirausaha, lalu memiliki tanggung jawab pada usahanya dan bersikap jujur serta benar sesuai dengan profesi usahanya. Berikut ini adalah indikator yang bisa dipakai untuk menyatakan apakah seseorang atau suatu perusahaan telah melaksanakan etika bisnis dalam kegiatan usahanya, yaitu antara lain indikator etika wirausaha menurut ekonomi, lalu menurut peraturan khusus, menurut hukum, lalu berdasarkan ajaran agama, berdasarkan nilai-nilai budaya, dan menurut masing-masing individu. Hakikat etika bisnis. Etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral. Berpikir tentang apa yang dilakukan dan khususnya tentang apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Dalam hal ini adalah menyoroti dan menilai baik buruknya perilaku seseorang. Etika sebagai praktis. Nilai-nilai dan norma-norma moral apa yang dilakukan sejauh sesuai atau tidak sesuai dengan nilai dan norma moral. Lalu prinsip etika kewirausahaan. Yang pertama ada prinsip otonom. Contohnya yang pertama, memberikan produk dan jasa dengan kualitas yang terbaik dan sesuai dengan tuntutan mereka. Lalu yang kedua, memperlakukan pelanggan secara adil dalam semua transaksi, termasuk pelayanan yang tinggi dan memperbaiki ketidakpuasan mereka. Lalu yang ketiga, membuat setiap usaha menjamin mengenai kesehatan dan keselamatan pelanggan. Demikian juga kualitas lingkungan mereka akan dijaga kelangsungannya dan ditingkatkan terhadap produk dan jasa perusahaan. Lalu yang terakhir, perusahaan harus menghormati martabat manusia dalam menawarkan, memasarkan, dan mengiklankan produk. Lalu ada lagi prinsip keadilan. Salah satu teori mengenai keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles adalah yang pertama keadilan legal, yang kedua keadilan komunikatif, dan yang ketiga keadilan distributif. Lalu ada etika produk dalam berbisnis. Produk merupakan segala sesuatu yang ditawarkan produsen kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan mampu memberikan kepuasan bagi penggunanya. Kegiatan produksi merupakan proses menciptakan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada waktu, harga, dan jumlah yang tepat. Lalu etika produksi itu sendiri berarti penerapan prinsip-prinsip etika di dalam kegiatan produksi. Dengan menerapkan etika dalam proses produksi, kita akan dapat mengetahui prinsip-prinsip dan nilai-nilai dalam proses produksi yang menegaskan perihal benar atau salahnya proses produksi yang kita terapkan hingga diterapkannya ISO 9000 dan ISO 1400. Hukum dalam berbisnis. Menurut Abdul R. Saliman dan kawan-kawan, hukum bisnis atau business law atau base to rights merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang muncul. Menurut Dr. Johannes Ibrahim SH M.Hum, hukum bisnis merupakan seperangkat peraturan hukum yang diadakan untuk mengatur dan memecah masalah terjadi, terutama selama aktivitas manusia ke manusia daerah perdagangan. Pengertian: hukum bisnis adalah pengaturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur
perdagangan dalam kegiatan ekonomi guna mewujudkan keamanan dan ketertiban perekonomian Indonesia. Pelanggaran aturan hukum di area bisnis ini dapat dikenakan sanksi berat. Tujuan hukum bisnis. Yang pertama, membantu perbaikan sistem keuangan dan sistem perbankan. Yang kedua, memastikan berfungsinya mekanisme keamanan pasar secara efektif dan tepat. Yang ketiga, membantu perbaikan sistem keuangan dan sistem perbankan. Dan yang keempat, memberikan perlindungan kepada pengusaha atau kontraktor. Ruang lingkup hukum bisnis. 1. Kontrak dagang. 2. Aspek hukum badan usaha. 3. Hubungan kerja. 4. Hak kekayaan intelektual industri. 5. Larangan monopoli dan persaingan tidak sehat. 6. Perlindungan konsumen. 7. Pajak. 8. Pertanggungan. 9. Penyelesaian sengketa niaga. 10. Kebangkrutan. 11. Undang-undang lalu lintas. 12. Hukum perbankan dan sekuritas. Dan 13. Hukum perdagangan internasional atau perjanjian internasional. Pentingnya hukum bisnis. Yang pertama, undang-undang bisnis memainkan peran penting dalam mengatur praktik bisnis di negara ini. Yang kedua, masalah kompensasi. Hukum bisnis ini sangat penting dalam menangani berbagai masalah kompensasi dalam suatu organisasi. Dan yang ketiga, perlindungan hak pemegang saham. Hukum bisnis memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak pemegang saham perusahaan. Pengacara hukum perusahaan yang berpengalaman dapat berhasil menangani keadaan seperti negara bagian.